tahun 1914, krisis ekonomi yang melanda Surakarta. Krisis ini menjadi pukulan berat bagi industri batik, terutama di kawasan Laweyan yang menjadi pusat produksi batik terbesar di Jawa. Krisis ini merupakan dampak dari Perang Dunia I, menyebabkan terhambatnya impor bahan baku dari Eropa, seperti kain, nila, dan pewarna, sehingga harga melambung tinggi dan banyak pengusaha batik terpaksa gulung tikar. Pemerintah kolonial merespons krisis ekonomi ini dengan membentuk Komisi Pembagian Kleurstoffen yang bertugas mengendalikan distribusi bahan batik yang jumlahnya sangat terbatas. Ketiadaan bahan industri batik membuat sejumlah pedagang batik mulai bangkrut, disusul gelombang pemecatan besar-besaran terhadap para pekerja. Takashi Shiraishi dalam buku Zaman Bergerak menyebut 25.000 buruh batik di PHK waktu itu. Krisis mencapai puncaknya pada tahun 1917 ketika harga bahan baku semakin tidak terkendali. Haji Samanhudi, tokoh penting Sarekat Islam dan pengusaha batik Laweyan, mengajukan protes kepada pemerintah kolonial agar segera dilakukan upaya perbaikan tata niaga bahan baku pendukung industri batik, namun usulnya ditolak. Ia memperingatkan bahwa bila industri batik runtuh, ribuan pekerja akan kehilangan mata pencaharian karena lapangan kerja lain telah penuh dan tanah pertanian dikuasai pemodal besar. Kondisi semakin memburuk ketika Komisi Pembagian Kleurstoffen melakukan distribusi bahan baku yang tidak merata. Pedagang besar seperti Haji Samanhudi hanya mendapat sedikit jatah, sementara pengusaha lain yang memiliki kedekatan dengan pemerintah kolonial memperoleh jatah lebih banyak. Ketidakadilan ini menimbulkan kekecewaan dan memperparah situasi ekonomi di Laweyan. Krisis batik di Surakarta tidak hanya mengguncang sektor industri, tetapi juga menggoyahkan stabilitas sosial. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, aktivitas ekonomi melambat, dan kepercayaan terhadap pemerintah kolonial menurun. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting yang memperlihatkan rapuhnya ekonomi kolonial dan awal kesadaran kolektif kaum pribumi terhadap ketimpangan ekonomi di Hindia Belanda. Sekarang jadi lebih tahu kan? Follow jika suka konten seperti ini.